Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan membahas soal PPKN kelas 8, yaitu penilaian akhir tahun. Baik, langsung saja kita bahas pada soal nomor 1 ya. Dr. Wahidin kerap pergi ke kota besar di wilayah Jawa menyebarkan gagasan tentang bantuan dana untuk para pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu sekolah. Pada waktu-waktu itu dia bertemu pendiri Budi Utomo. Akhirnya Dr. Wahidin menggagas ide untuk mencerdaskan bangsa dengan studi fund atau dana pendidikan. Tujuan dari dana ini adalah agar tidak mudah diadu oleh penjajah. Sementara itu, Sutomo dan kawannya yang sama-sama mempunyai rasa nasionalisme perjuangan tinggi sepakat membentuk Budi Utomo. Setiap tanggal 20 Mei bagi bangsa Indonesia diperingati sebagai hari titik-titik. A. Sumpah Pemuda, B. Kebangkitan Nasional, C. Kesaktian Pancasila, D. Keluarga Berencana. Ini yang ditanyakan adalah tiap tanggal 21 Mei di Indonesia, khususnya bangsa Indonesia itu sering diperingati hari apa? Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang paling tepat adalah diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, sejak tahun 1959 pada tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, disingkat Harkitnas. Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 2. Instansi penetapan Hari Kebangkitan Nasional diawali 2 tahun setelah kemerdekaan. Tahun 1947, Belanda melancarkan agresi militer sehingga timbullah gejolak sosial dan politik. Pada waktu itu, ibu kota pun sempat dipindah ke DI Yogyakarta atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Tak lama kemudian, muncullah oposisi pemerintah yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Oposisi ini memiliki nama Front Demokrasi Rakyat dan menjadi gabungan organisasi sayap kiri. Ketika itu, pasokan beras pun sempat bergejolak sehingga timbullah krisis ekonomi. Selanjutnya, Bung Karno mencari simbol yang dapat mempersatukan bangsa di tengah situasi saat itu. Bung Karno mencari jejak sejarah yang bisa menjelaskan asal-usul gerakan bangsa Indonesia. Budi Utomo jelas masih bersifat kedaerahan awalnya. Tetapi yang membedakan dengan organisasi lainnya saat itu adalah unsur modernitasnya. Kesadaran akan nasib bangsanya mendorong lahirnya Budi Utomo. Dengan pelopornya adalah para mahasiswa A. RHS di Jakarta, B. Mosvia di Jakarta, C. Nias di Surabaya, D. Stovia di Jakarta. Nah, ini yang ditanyakan di soal ini adalah yang menjadi pelopor ya. Mahasiswa menjadi pelopor Budi Utomo itu mahasiswa. Ya, jawaban yang paling tepat adalah mahasiswa Stovia di Jakarta ya. Nah, Budi Utomo ialah organisasi yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa. Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Oke, soal berikutnya nomor 3. Peringatan Harkitnas atau Hari Kebangkitan Nasional pertama kali dilaksanakan pada 1948 di Yogyakarta oleh Presiden pertama Republik Indonesia. Disebutkan dalam situs Kemendikbud, pada waktu itu Bung Karno meminta Ki Hajar Dewantara untuk memperingati hari lahir Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yang kemudian dinamai sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal 20 Mei 1908 merupakan kelahiran organisasi A. Budi Utomo, B. Indis Partis, C. Sarekat Islam, D. Putra. Kira-kira jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang tepat bahwasannya pada tanggal 20 Mei 1908 merupakan kelahiran organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo
dan Suarji pada tanggal 20 Mei 1908 digagaskannya oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Oke, soal berikutnya nomor 4, negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Dalam negara kesatuan Republik Indonesia, pedoman acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah titik-titik: A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, C. Wawasan Nusantara, D. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ini yang ditanyakan adalah pedoman acuan bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia adalah, jawaban yang paling tepat adalah ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam negara kesatuan Republik Indonesia, pedoman acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soal berikutnya nomor 5. Negara Indonesia terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan bermacam adat, suku, keyakinan, serta budaya. Itu sebagai tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, bentuk negara yang dipakai oleh Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk republik. Bentuk negara tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten atau kota, itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1, di mana bunyinya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ditunjukkan dengan adanya A. Bangsa yang mudah diadu domba, B. Kibarnya bendera berkelompok tertentu di Indonesia, C. Tidak ada peperangan atau pemberontakan dari rakyat, D. Kelompok tertentu yang menyerang tentara. Jawaban yang paling tepat adalah, yang ditanyakan di sini adalah negara kesatuan Republik Indonesia itu bisa dikatakan utuh, ya. Ditunjukkan dengan adanya apa? Ya, ditunjukkan dengan adanya tidak ada peperangan atau pemberontakan dari rakyat. Nah, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ditunjukkan dengan tidak adanya peperangan, gitu ya, atau pemberontakan dari rakyat Indonesia. Oke, soal berikutnya nomor 6. Perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah sudah berlangsung cukup lama, sejak masa kekerajaan. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-16 awalnya hanya untuk berdagang rempah-rempah dan disambut baik. Namun lama-lama mereka menerapkan kolonialisme dan imperialisme yang ingin menguasai Indonesia. Karena pada masa itu Indonesia merupakan negara penghasil rempah-rempah di dunia yang memiliki nilai jual tinggi, sehingga muncul perlawanan kepada negara penjajah di berbagai daerah. Kondisi tersebut berlangsung cukup lama. Sebelumnya akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Hanya ada perjuangan yang dilakukan di berbagai daerah mengalami kegagalan dan mampu ditaklukkan. Tidak berhasilnya perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20 telah mendorong lahirnya A. golongan militan dan radikal, B. kerjasama antar kerajaan Islam, C. pergerakan nasional kebangsaan Indonesia, D. golongan yang suka bekerja sama dengan Belanda. Jawaban yang paling tepat adalah pergerakan nasional kebangsaan Indonesia. Jadi tidak berhasilnya perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20 telah mendorong lahirnya pergerakan nasional.
Soal berikutnya nomor 7. Masa penjajahan Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda pertama kali menginjakan kaki di Nusantara pada akhir abad ke-16. Sebaliknya, proses penjajahan oleh bangsa Belanda merupakan proses ekspansi politik yang terlambat, bertahap dan berlangsung selama beberapa abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia seperti yang ada sekarang. Penderitaan yang dialami rakyat akibat penjajahan Belanda menyebabkan titik-titik. A. Mengunggah semangat penjajahan. C. B. Menyulitkan persatuan bangsa. C. Melahirkan politik balas budi penjajah. D. Munculnya pergerakan nasional. Jawaban yang paling tepat adalah ya, penderitaan yang dialami rakyat akibat penjajahan bangsa Belanda itu menyebabkan munculnya pergerakan nasional. Jawabannya adalah yang D. Nah, banyaknya kegagalan dalam merebut kemerdekaan mengakibatkan terjadinya perubahan strategi setelah munculnya kebangkitan nasional pada tahun berapa? Pada tahun 1908. Sejak saat itu banyak muncul organisasi pergerakan nasional. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Sikap cinta tanah air tercermin dalam perilaku membela, menjaga, dan melindungi tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, mencintai adat atau budaya yang ada di negaranya dengan melestarikannya. Rasa cinta terhadap tanah air bisa ditunjukkan dengan berbagai hal oleh masyarakat Indonesia. Berikut yang termasuk sikap rela berkorban dalam kehidupan keluarga adalah titik-titik. A. Bermain dengan teman sepermainan. B. Membantah perintah orang tua. C. Membantu orang tua. D. Menyakiti orang yang lebih muda. Ini yang ditanyakan adalah sikap rela berkorban dalam kehidupan keluarga. Yang paling tepat jelas adalah membantu orang tua. Jawabannya adalah yang C. Membantu orang tua merupakan salah satu contoh sikap rela berkorban di rumah atau di dalam kehidupan keluarga. Soal berikutnya nomor 9. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Kalimat tersebut merupakan pernyataan dari Insinyur Soekarno yang bermakna titik-titik. A. Perubahan yang dilakukan pemuda dapat dilihat dari apa yang dicontohkan para orang tua. B. Orang tua membantu, membimbing, mengarahkan para pemuda, sedangkan pemuda hanya dapat melihat tanpa melakukan apapun. C. Kekuatan orang tua lah yang dapat memajukan sebuah negara daripada perubahan yang dapat dilakukan pemuda. D. Bukanlah jumlah 10 pemuda melainkan penggambaran betapa dahsyatnya apa yang bisa dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Jadi beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Lalu berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Nah, kalimat tersebut itu merupakan pernyataan dari Insinyur Soekarno yang bermakna bahwa bukanlah jumlah 10 pemuda melainkan penggambaran betapa dahsyatnya apa yang bisa dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan. Oke, soal berikutnya nomor 10. Hari Sumpah Pemuda jatuh pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda adalah hari bersejarah ketika pemuda-pemudi Indonesia mengucapkan ikrar untuk bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan dan kesatuan. Ikrar tersebut merupakan hasil rapat pemuda-pemudi atau Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres ini diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. PPPI merupakan organisasi pemuda yang terdiri dari berbagai latar organisasi berikut yang bukan termasuk nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda 1928 adalah titik-titik. A. Menonjolkan suku bangsa sendiri. B. Mementingkan rasa persatuan. C. Mengutamakan kepentingan bersama. D. Menerima dan menghargai adanya perbedaan. Jawaban yang paling tepat adalah yang bukan merupakan nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda adalah menonjolkan suku bangsanya sendiri. Jawabannya adalah yang A. Sumpah Pemuda bertujuan untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Menonjolkan suku bangsa sendiri bukanlah nilai luhur Sumpah Pemuda, sebab mengakibatkan perselisihan dan perpecahan. Soal berikutnya nomor 11.
Sumpah Pemuda dilaksanakan ketika masa pergerakan nasional. Sebelum ikrar Sumpah Pemuda dibacakan, lagu Indonesia Raya ciptaan W. Rudolf Supratman dikumandangkan atas inisiatif PPI. Kongres dilaksanakan sebanyak 3 kali yang dilakukan di 3 gedung berbeda. Hasil kongres ketiga, para pemuda ini mengumumkan rumusan teks Sumpah Pemuda yang terdiri dari 3 butir Sumpah Pemuda telah mendorong bangsa Indonesia untuk A. Bermusuhan sesama bangsa, B. Berperang sesama bangsa, C. Bergabung dengan penjajah, D. Bersatu dalam melawan penjajah. Jawaban yang paling tepat adalah bergabung melawan penjajah. Jadi dengan lahirnya Sumpah Pemuda itu mendorong bangsa Indonesia untuk bersatu dalam melawan penjajah. Soal berikutnya nomor 12. Sumpah Pemuda dilaksanakan pertama kali di Gedung Katolik Jonglingen, Bonn atau KZB. Rapat pertama dilakukan pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung KZB yang sekarang disebut Lapangan Banteng. Sugondo sebagai tokoh penting yang memimpin jalannya rapat. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan pemuda. Ada 5 faktor yang membuat kuatnya persatuan, yaitu sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. Berikut yang bukan termasuk hasil ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah A. Memperoleh kemerdekaan sebagai negara yang berdaulat. B. Memiliki bahasa nasional bahasa Indonesia. C. Memiliki sang merah putih dan lagu Indonesia Raya. D. Menjadi bangsa Indonesia yang bertanah air Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah bahwasannya yang bukan termasuk hasil dari ikrar Sumpah Pemuda, yaitu memperoleh kemerdekaan sebagai negara yang berdaulat. Ya, jawabannya adalah yang A. Nah, sedangkan hasil ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober itu memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, memiliki sang merah putih atau lagu Indonesia Raya, terus juga menjadi bangsa Indonesia yang bertanah air Indonesia. Oke, soal berikutnya nomor 13. Pada tanggal 27 Oktober 1929 digelar Kongres Pemuda II yang menghasilkan keputusan penting, yakni Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda diikrarkan oleh para pemuda yang menegaskan cita-cita tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia tepat pada tanggal 28 Oktober 1928 atau sehari setelah Kongres Pemuda II. Berikut yang bukan termasuk cara untuk mengingat peristiwa Sumpah Pemuda adalah A. Mengikuti upacara Hari Sumpah Pemuda setiap tanggal 28 Oktober dengan gaduh. B. Mengunjungi museum atau gedung tempat bersejarah peristiwa Sumpah Pemuda. C. Membuat drama tentang peristiwa Sumpah Pemuda. D. Menjunjung berbagai momentum perjuangan bangsa. Jawaban yang paling tepat adalah yang bukan merupakan, ya. Di sini yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan atau termasuk cara mengingat peristiwa Sumpah Pemuda adalah ini. Jawabannya adalah yang A, yaitu mengikuti upacara Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober dengan gaduh, ya. Oke, kalau mengunjungi museum ini masuk ke salah satu cara untuk mengingat peristiwa Sumpah Pemuda ini, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal berikutnya nomor 14. Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Gedung Museum memperingati Kongres Pemuda II, lukisan di Jakarta pada tahun 1985 dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Yang dimaksudkan dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, kini bernama Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar
dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Berikut contoh penerapan semangat dan komitmen Sumpah Pemuda dalam kehidupan bermasyarakat kecuali titik-titik. A. Menghargai perbedaan pendapat orang lain. B. Menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga kelestarian flora dan fauna. C. Mencintai dan menggunakan produk buatan dalam negeri. D. Menyukai budaya asing daripada budaya daerah sendiri. Jawaban yang paling tepat ini untuk soal nomor 14 adalah jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu menyukai budaya asing daripada budaya sendiri. Karena yang ditanyakan di soal ini adalah kecualinya, ya. Contoh penerapan semangat komitmen Sumpah Pemuda dalam kehidupan bermasyarakat kecualinya adalah menyukai budaya asing daripada budaya daerah sendiri. Soal terakhir di bagian 1 ini yaitu soal nomor 15. Sejak tahun 1959 tanggal 28 Oktober ditetapkan Hari Sumpah Pemuda, yaitu hari nasional yang bukan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati peristiwa Sumpah Pemuda. Pentingnya Sumpah Pemuda bagi persatuan dan kesatuan bangsa adalah titik-titik. A. Untuk memperoleh dukungan dari rakyat. B. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. C. Memperlihatkan keberanian pemuda Indonesia. C. Memperlihatkan keinginan pemuda menjadi pemimpin. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Jawabannya adalah yang B. Pentingnya Sumpah Pemuda bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Oke, untuk latihan soalnya atau pembahasan soalnya dicukupkan sampai soal nomor 15 dulu, dan insya Allah nanti kita akan dibuatkan pada video kedua atau part kedua. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.